Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Astro Komputer, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Ya teman-teman, kali ini saya akan sharing lagi tentang cara membuat DLC boot ke flashdisk. Apa sih DLC boot itu? Nanti akan saya jelaskan di pertengahan video ya. Sambil nunggu loading kan nanti akan saya sambil saya jelaskan gitu ya, agar nunggu loadingnya enggak terlalu nyanun, terlalu mamun kayak gitu ya. Oke teman-teman, yang pertama nanti teman-teman harus download dulu ya file DLC nya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya, teman-teman silahkan cek di deskripsi. Nah disitu teman-teman silahkan download. Dan ini di video ini cara membuatnya, memasukkannya ke flashdisk ya. Di sini saya sudah siapkan teman-teman file DLC-nya, dan ini berekstensi RAR ya. Berekstensi RAR, jadi ikonnya kayak buku gitu. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan filenya seperti ini, silakan teman-teman harus mengekstraknya dulu ya. Agar apa? Agar ikon bukunya menjadi ikon folder ya. Teman-teman di sini silakan klik kanan ya. Silakan klik kanan dan pilih ekstrak ya, ekstrak menjadi folder DLC seperti ini. Nah ini proses pengekstrakan paling kurang lebih 2 menit atau 5 menit lah ya, jadi silakan ditunggu saja. Dan untuk teman-teman jangan lupa juga untuk mematikan antivirus ya, Semadap atau Windows Defender. Biasanya juga gagal dikarenakan antivirus ya. Nah ini ditunggu saja terlebih dahulu. Dan teman-teman siapkan juga flashdisk kosong ya, karena ini prosesnya akan memformat data. Siapkan flashdisk minimal 4 GB ya. Ini kita hapus dulu lah ya, karena sudah kita ekstrak dan kita sudah punya masternya. Nah di sini teman-teman silahkan buka folder DLC bootnya. Ini versi yang terbaru ya, yang terbaru sekarang. Nah di sini ada panduan petunjuk cara membuatnya ya. Saya akan buka cara pandunya, cara membuatnya gitu ya. Nah, di sini klik DLC boot ya, berarti yang hijau ini, yang hijau ya. Klik kanan, pilih run administrator. Nah, petunjuknya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita klik lagi petunjuknya. Ini tunggu sampai muncul seperti ini ya. Yang kedua, masukkan flashdisk. Nah, masukkan flashdisknya teman-teman ya. Masukkan flashdisk minimal 4 GB. Nah, kita akan memasukkan DLC ke flashdisk. Nah, ini flashdisk saya sudah dimasukkan ya. Dan flashdisk saya kebetulan namanya DLC boot ya. Tadi saya sudah bikin, jadi saya bikin ulang untuk mencontohkan ke teman-teman ya. Ketiga, teman-teman klik icon flashdisk di sini yang di atas ya. Nanti tunggu tampilan selanjutnya seperti ini. Silahkan teman-teman pilih flashdisk ya, yang ini. Klik dulu flashdisk. Selanjutnya pilih kernel sys Linux ya, dan normal. Selanjutnya pilih format. Nah, FAT agar bisa digunakan di semua laptop. Selanjutnya teman-teman yaitu memformat flashdisknya. Tekan yes dan tekan yes sekali lagi, maka proses format akan berlangsung ya, seperti itu. Nah ini proses formatnya sudah selesai teman-teman. Jadi yang harus teman-teman lakukan di sini, klik OK terlebih dahulu di sini ya, dan teman-teman hanya perlu mengklik create boot ya, membuat bootable, dan pilih yes. Maka proses pembuatan atau mengcopy file otomatis ya, otomatis DLC ke flashdisk akan segera dimulai. Contohnya seperti ini ya. Nah, dia akan otomatis mengcopy file bootable ke flashdisk. Jadi teman-teman silahkan ditunggu saja sambil ngopi, sambil makan, sambil apa yo, sambil ya pokoknya ditunggu saja. Nah di sini akan saya jelaskan ya, DLC itu fungsinya buat apa. Fungsinya banyak banget teman-teman. Fungsinya untuk memperbaiki sistem berbagai error ya.
mulai dari blue screen, ngehang, nge-lag, scan virus, basmi sampah, reset password gitu kan, terus mengatasi blue screen, mengatasi hang, black screen gitu ya. Terus bisa juga untuk menguninstall driver ketika Windows tidak masuk desktop gitu kan. Bisa juga untuk membackup data ketika laptop tidak masuk Windows gitu kan. Bisa juga, ya pokoknya banyak teman-teman. Jadi teman-teman wajib punya, kalau misalkan teman-teman ada laptop nih, PC, nah teman-teman wajib punya ini, antisipasi agar kalau misalkan laptop atau PC kita error, kita atasi dengan software yang satu ini ya, lengkap teman-teman. Nah ini videonya saya percepat saja ya, sengaja, karena kalau misalkan nggak dipercepat kita nunggunya lama teman-teman. Bisa-bisa kalau misalkan kita nunggu, kita sampai jenggotan gitu ya. Nah ini saya percepat saja ya, agar durasinya nggak panjang, agar teman-teman nunggunya nggak terlalu lama juga, seperti itu ya. Nah ini teman-teman, untuk DLC ini bisa untuk memperbaiki Windows 7, bisa juga memperbaiki Windows 8 ataupun memperbaiki Windows 10 ya. Jadi bebas, maupun BIOS apapun, yang penting tadi teman-teman memformatnya pilih FAT32 yang UEFI, itu bebas untuk bermacam-macam BIOS, seperti itu teman-teman ya. Ini DLC itu sebenarnya hampir mirip dengan Hiran Boot CD, sama hampir mirip, saingan ya dia Hiran, tapi fungsinya sama, memperbaiki sistem Windows, memperbaiki sistem ya, bukan memperbaiki mesin. Kalau misalkan mesin tentunya nggak bisa diakali secara software. Kalau misalkan kerusakan mesin kan tentunya harus dibongkar, harus dicek pakai multitester kayak gitu. Kalau DLC atau Hiran kan fungsinya untuk memperbaiki sistem software ya, aplikasi tidak bisa dibuka gitu, atau mengembalikan data yang hilang terhapus permanen bisa juga. Nah ini teman-teman sudah ya, proses membuat bootable-nya, proses mengcopy file otomatisnya sudah selesai, dan teman-teman silahkan klik OK dan close semua tampilan semuanya ya. Dan nanti kita akan tes boot menggunakan USB yang sudah terisi DLC, apakah bisa, apakah gagal gitu ya. Ini di close aja terlebih dahulu semuanya teman-teman. Dan oke teman-teman, kita akan langsung saja mengetes flashdisk yang sudah kita buat bootable DLC ya. Silakan teman-teman masukkan dulu, colok ya laptopnya pakai flashdisk, atau flashdisk dicolokkan ke laptop. Selanjutnya teman-teman hidupkan laptop, langsung tekan F9 ya, agar langsung masuk ke menu boot device ya, untuk laptop HP. Nah di sini ada pilihan ya teman-teman, silahkan pilih USB ya, USB yang kita colokkan. Kalau udah ditentukan silahkan enter. Nah nanti dia akan otomatis masuk ke sistem DLC. Nah dan beginilah tampilan awal DLC Boot 2019 terbaru ini ya. Jadi teman-teman silahkan bikin DLC ya sendiri, praktekkan sendiri, ini sangat mudah. Nah ini ada pilihan masuk Windows Mini atau masuk Windows bawaan harddisk ya, ada pilihan, terserah kalau ini ya. Kalau boot OS on harddisk itu masuk ke Windows laptopnya ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih bingung atau misalkan aduh liar gitu, bisa tanyakan di kolom komentar ya, silahkan saja. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe ya, kalau misalkan gak mau juga nggak apa-apa. Untuk videonya semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.